Halo guys-guysku, kita kembali lagi di Weekly Puzzle Replicube. Ya, jadi ini kita masih di minggu kelima ya, tepatnya untuk puzzle yang keluar di hari Rabu ya kan. Nah, jadi di sini kita akan menyelesaikannya. Lupa lagi puzzle keberapa, kita cek aja ya. Oke, jadi kan kemarin kita udah membuat yang namanya itu apa tadi kemarin tuh ya? Redux Redux gitu kalau nggak salah ya. Kita cek di sini. Oke, tiny challenge yang Redux ini ya. Ya, Redux 2 kita udah menyelesaikannya ya kan, meskipun ya masih kurang kalau dibandingkan dengan yang lain ya di skornya ini. Tapi it's okay, yang penting kita sudah bisa menyelesaikannya secara mandiri ya guys ya. Oke, lama kali ini. Nah, ini ya kan ya cukup jauh di bawah rata-rata tapi it's okay lah. Tidak masalah. Sekarang kita akan masuk ke Atari 2600 ya, atau video konsol zaman jebot ya kan. Ini dia medium. Nah, kita akan menyelesaikannya sebelum besok pagi datang ya, karena nanti tidak bisa masuk di leaderboard lagi begitu. Oke, kalau kita hitung ini tuh agak 4, 6, 7, 12, 12, 13. Iya bener. Ini adalah weekly puzzle yang ke-14. Let's go, let's go, let's go. Oke, ini bentuk konsolnya. Cukup menarik. Tapi kalau kayak gini ya, karena dengan posisinya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini sangat sulit kalau kita mau menyelesaikannya secara apa ya, secara matematika cantik. Ini terpaksa brute force ya guys ya, terpaksa kita harus brute force, tapi it's okay, nggak apa-apa. Biasanya yang brute force begitu cycle-nya kecil biasanya, tapi kita nggak tahu juga. Oke, langsung aja tanpa berbasa-basi kita buat dulu basisnya di sini ya, yang warna hitam ini. Oke, di 2 dan 3, minus 2 dan minus 3 ini dia full. Di minus 4 dia nggak full ya. Oke, sekarang kita kerjakan aja tanpa banyak basa-basi. If y kurang dari minus 1 dan y itu lebih dari minus 4, dan oke, karena di sini ada dua kondisi. Oke, bentar. Di sini kan kita ada dua kondisi ya. Kondisi dimana nanti ininya akan berwarna oranye dan ininya berwarna hitam. Jadi di sini kita kasih aja yang namanya apa tuh biasa tuh namanya tuh nesting ya, nesting. Nested. Then if z ya kan, if z lebih dari 4, dan return tiga, warna hitam tuh 3 ya. Else return. Oke, ini kalau kita lihat ya, dia hanya warna putih ketika X sama dengan 3. Berarti else return X sama dengan 3 N1 ya. Berarti kita putihnya itu kita masukin di yang N, di X sama dengan 3, baru kita kasih OR, berarti di luar itu adalah warna oranye yaitu 8. Ini harusnya ini bener ya. Kita cek dulu. If Z lebih dari, kurang dari 4. Nice, perfecto. Oke, ini berarti di bawah kita kasih else if aja. Else if, nah ini ya, else if y sama dengan minus 4, n, jangan lupa n. Oke, ini z-nya itu kurang dari absolut 4, x-nya juga kurang dari absolut 4. nz pangkat 2 itu kurang dari 16, nx pangkat 2 itu kurang dari 16,
Oops, sorry, kalau gitu ini nggak usah pakai and. Nice. Oke, yang bawah udah jadi ya kan. Sekarang kita lanjut ke atas. Nah ini karena dia menimpa ya. Ini kalau kita lihat menimpa nggak sih? Kita harus identifikasi dulu ya guys ya. Set set set. Oke, dia menimpa ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 item yang menimpa. Yang pertama kita bikin itu ya, yang ini dulu aja. Yang garis 2 ini. Berarti karena dia menimpa, kita letakkan di atasnya. Si hitam-hitam ini. If oh, wait. Ini nggak usah kita letak sini nggak sih? Kita masukin di sini aja biar nggak terlalu boros end, ya kan? Berarti nanti ini jadi else if aja gitu ya? Oh enggak ding, enggak bentar. Oke, di sini aja bisa. If oke, sebentar. Ini bisa kita absolutkan 1, ya kan? Berarti if z di pangkat 2 itu sama dengan 1, tapi ini kita geser z-nya. Z-nya kita geser -1 ya. Sama dengan 1 N Y itu sama dengan -2 ya, dan return 2. Ini kita jadikan else if. Oke, nice, perfecto. Oh bentar, jangan lupa X-nya ini berada di kurang dari modulus 4. Banyak amat sih. Dan X pangkat 2 itu kurang dari 16. Oke, nice. Tinggal bagian-bagian atas itu ya. Tinggal kita masukkan di sini deh. Oh wait. Oh ya bener. Oke, yang pertama kita bikin itu yang ini dulu kali ya. Kayaknya cukup tricky, nggak juga sih ya. Oke, dia ada 3 tingkat yang warna biru muda, 1 tingkat yang warna biru tua. Artinya tinggal kita buat gini aja nggak sih? Wait. Biar lebih jelas ya. Nah gini. If, nah, di sini kan dia harusnya kalau kita lihat proyeksinya ya, ini dia yang biru muda dulu. X itu kurang dari absolute 2. If X kuadrat itu kurang dari absolute 2, 4 kan, and Y kuadrat itu juga sama, itu kurang dari 4. Cuma di sini nanti kita geser ke bawah mungkin ya. Oh nggak bisa, kita harus gabung sama yang atasnya juga. Berarti ada 4 ya. Kalau ada 4 berarti kita nanti ini bisa direkayasa sih. Bentar, gini dulu aja. Then return biru muda 13 and sorry, Z-nya belum. And Z sama dengan -3. Oke, jadi nah sekarang kita susun Y-nya ya. Y-nya itu mau kita buat dia agak sedikit ke bawah, berarti kita tambahkan salah satunya, kita tambahkan 1 atau langsung 2 deh, jadi biar yang atasnya juga, berarti dia nggak bisa kita kuadratin, kita kalikan aja. Berarti Y tambah 2
dikali Y. Oke, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Berarti cara kita mengurangi jumlahnya supaya bisa jadi 4 kolom seperti ini ya. Itu bisa kita tambahkan juga Y-nya ini dengan angka lain, misal 1. Sorry. Oke, bener ya. Jadi 4 ya. Sekarang masalahnya dia kurang naik. Kurang naik nih. Coba kalau minus 1. Oke, cocok. Gini ya. NZ then return. Nah, returnnya ini kita pastikan dulu untuk Y yang sama dengan 1 ini ya. Return Y sama dengan 1 N itu nomor 12 ya, karena dia biru muda. Or oke, nice. Gini kan lebih cakep ya, lebih cakep gitu loh. Oke, nice. Cukup mengesankan ya. Sekarang kita tinggal buat si ininya ya, yang putih-putihnya itu. Oke, kita bisa lihat dengan jelas ya, yang putih-putih ini dia nggak simetri ya, nggak simetri. Itu yang mengesalkan, dia nggak simetri. Otomatis kita harus buat dia satu-satu. Berarti if kita buat dulu if Z nya aja ya. Nah, Z nya kita buat 2 seperti ini. Berarti if Z, ini otomatis harus kita bikin kayak Y ini juga ya, karena nilai absolut itu nggak mungkin cuman 2 seperti ini, dia minimal 3. Jadi kita nggak bisa dipangkatkan. Tulis aja if lebih ringan yang mana ya. Kayaknya lebih ringan kalau misalnya kita seleksi aja if Z kurang dari minus 1 dan lebih dari minus 4, ya nggak sih? If Z kurang dari minus 1 and Z lebih dari minus 4. Oke. Dan sorry dan return 1 end. Oke, sekarang Y nya itu wait. Nah, Y nya itu ya, oke, Y nya seperti ini. Sama lagi, Y nya kurang dari 0 lebih dari minus 3. NY kurang dari 0, NY lebih dari minus 3. Panjangan nggak sih ini? Enakan kita bikin ini kan ya, pangkat gitu ya. Oke lah, nanti aja. Sekarang kita fokus di sini dulu. Barulah di sini kita dennya kita turunkan. Kita nested, sorry. If X itu sama dengan 3, then if X sama dengan 3, dan return, ya nggak sih? Dan return Z sama dengan minus 3. Yes, right. Z sama dengan minus 3 N 1. Tambahin N lagi di sini. Nice. Wow. So cool. Terakhir. Else if X sama dengan minus 3, dan return Z sama dengan 3. No, bukan 3. Sorry. Z sama dengan ini minus 2 guys. Sorry, minus 2 N 1. Kenapa dia nggak ikut ya?
Oh, bentar. Ini anomali, guys. Look at that. Kenapa malah jadi 0 di situ ya? If Z kurang dari -1, NZ lebih dari, oke, NY, oke, Y-nya aman. If X sama dengan 3 dan return Z sama dengan -3. If X sama dengan 3 dan return Z sama dengan -3. Coba kita naikin di sini. Kayaknya udah bener sih ya. Tapi kenapa yang ini kebalik ya? N0 mungkin? Enggak juga. N1 lah. Else if X sama dengan -3 dan return Z sama dengan -2, N1. Coba kita kasih end. N Z sama dengan -3 dan return 1. Oke, ini juga sama. NZ sama dengan -2 dan return 1. Wait, ini nggak boleh di end dulu. Dari tadi rupanya di situ salahnya. Ini nggak masalah sebenarnya. N1 baru N di sini. Gitu aja pun lama kali ya kan. Seperti sederhana ini. Oke, ini ya cukup memuaskan. Aduh, ternyata nggak sulit itu guys. Easy peasy rupanya guys. Oke lah, udah gini aja ya. Kalau misalnya mau dikurangin lagi ya untuk kode. Oke, kita belum submit. Sorry. Submit dulu biar jelas ya kan hasilnya gimana. Semoga memuaskan. Oke, untuk code size lumayan lah ya. Kita berada di ujung sebelah kiri dari rata-rata. Oke, itu masih sangat GG ya kan. Dan untuk cycle kita berada di rata-rata. Oke, kita pas di tengah rata-rata ya. Oke, itu adalah pencapaian yang cukup luar biasa ya. Nah, di sini dia code size 141, untuk average cycle-nya 10, sekian. Oke, ini cukup memuaskan ya. Karena tadi brute force loh kita ya. Kita lihat di sini ya, ini brute force tapi lumayan lah ya untuk code size sama cycle-nya. Oke, good job. Nanti kalau misalnya mau dioptimalkan ya, mau pakai 1 return kah atau kayak mana ya kan. Nah, itu silahkan disesuaikan aja. Kalau udah sebanyak ini sih udah malas ya pakai 1 return gitu-gitu, udah malas banget ngurung-ngurunginnya gitu kan. Habis itu ngilang-ngilangin if sama n-nya ya kan. Udah silahkan kalau misalnya mau dicoba, monggo. Kalau malas tinggal tanya ChatGPT aja kan. Copy set. Nah, copy tanya ChatGPT, tolong singkat kode ini menjadi 1 baris return. Nah, itu silahkan. Oke. Sekarang kita cukup sampai sini aja. Tapi paling soalnya itu ya, kalau misalnya mau diubah misalnya 1 baris return gitu, paling nggak beda jauh. Soalnya di sini kita udah apa ya? Karena brute force ini kan dia nggak yang terlalu banyak makan code size-nya, itu emang nggak yang terlalu besar banget perbandingannya gitu loh sama yang return 1 baris gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di weekly puzzle berikutnya. Thank you guys.